Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Pak Takdir. Saya Indi Dwi Fitriani, NIM 2018 406. Saya ingin mempresentasikan terkait pengajuan judul dari proposal skripsi saya. Saya membawakan skripsi dengan judul Advokasi Representasi Perempuan di Parlemen sebagai usaha pengimplementasian nilai dari CEDAW oleh NGO dan pemerintah Jepang. Eh, Pada skripsi ini saya mengambil sebuah latar belakang kasus yang membahas terkait gender khususnya yang ada di Jepang. Secara garis besarnya saya mengangkat sebuah studi kasus bahwa Jepang sebagai salah satu negara maju dan terkemuka di region Asia ternyata memiliki tingkat atau ranking gap gender yang sangat-sangat jauh, bahkan lebih buruk dibandingkan dengan rankingan yang dicapai oleh Indonesia. Di sini saya menjabarkan terkait latar belakang dimulai dengan mengetahui bahwa CEDAW itu merupakan maksud saya Convention CEDAW ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menggapai hak asasi manusia, bahwasannya kesetaraan gender merupakan salah satu yang dinaungi juga oleh hak asasi manusia. Maka berdasarkan hal tersebut, CEDAW dapat menjadi norma internasional atau rezim internasional yang dapat melegitimasi wanita untuk memiliki hak dan juga kesempatan dalam urusan politik yang setara dengan laki-laki. Di sini saya mengambil bahwa isu mengenai gender ini sudah maju khususnya untuk di negara-negara Eropa, akan tetapi untuk keadaan gap gender di negara-negara Asia khususnya itu sangat kontras perbedaannya, karena Asia memiliki budaya patriarki yang sangat kental sehingga perempuan ini menghadapi permasalahan yang lebih berat. Salah satunya di sini yang saya ambil studi kasusnya adalah Jepang. Di sini saya jelaskan mengenai sejarah ketidaksetaraan gender yang terjadi di Jepang dari masa kerajaan hingga masa-masa setelahnya. Di sini saya jelaskan bahwa sebelum terjadi gap gender, Jepang sendiri sebenarnya sudah pernah menjadi kerajaan permaisuri karena banyaknya pemerintahan di bawah permaisuri Jepang. Akan tetapi hal ini tidak bertahan lama, di mana setelah adanya aristokrasi militer di bawah shogun dan juga samurai di abad 12 dan juga 19 sebelum Perang Dunia II, perempuan jadi terpaksa mengurangi keterlibatannya dalam sektor publik dan juga politik karena terjadi pengalihan strategi politik di mana lebih mengutamakan militer, sehingga perempuan yang secara fisik punya kekuatan di bawah laki-laki tidak dapat memimpin pertempuran, sehingga status perempuan harus di switch dengan laki-laki seperti itu. Di sini saya tampilkan tabel kerajaan permaisuri di Jepang berikut dengan tahun-tahunnya. Kemudian saya lanjutkan dengan keterlibatan perempuan dalam sistem politik Jepang, khususnya pada pasca Perang Dunia II. Jadi saya sebutkan beberapa di antaranya keterlibatannya dalam partai, majelis tinggi, dan majelis rendah. Kemudian di sini juga saya jelaskan terkait dari tahun ke tahun apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk dapat meningkatkan keterlibatan gender dari tahun ke tahun, sehingga akhirnya Jepang memutuskan untuk dapat meningkatkan kesetaraan gender setidaknya 30%. Dari sini saya juga melampirkan data mengenai berapa banyak anggota diet dari parlemen Jepang. Ini dibagi atas dasar partai dan juga gendernya. Di sini dapat terlihat sangat kontras perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kemudian akhirnya pada bulan Mei 2018 undang-undang mengenai kesetaraan gender ini disahkan oleh Shinzo Abe. Lalu di sini terlihat beberapa historical data mengenai
peningkatan perempuan di parlemen, akan tetapi peningkatan ini tidak begitu signifikan. Sehingga pada akhirnya di sini hingga tahun 2021 data terbaru dari World Economic Forum ternyata dapat dilihat bahwa Jepang ternyata masih menduduki ranking bawah. Yakni ranking 120 secara global dan juga dari skala regional, khususnya di kawasan Asia Pasifik, Jepang menduduki posisi ke-18. Bisa dibilang ini ranking 3 terbawah seperti itu. Nah, dari isu yang saya bawakan ini, saya berkeinginan untuk dapat meneliti kasus ini, khususnya pada upaya-upaya advokasi baik dari segi NGO lokal ataupun pemerintah itu sendiri yang memiliki legitimasi untuk menciptakan kebijakan, sehingga harapannya di sini saya dapat meneliti lebih jauh khususnya di peran NGO lokal, di mana saya lebih memfokuskan pada NGO AJWRC, ONE, NWAC, dan juga GWLE, serta pemerintah Jepang dalam meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen Jepang. Pada skripsi ini saya mengambil rumusan masalah berupa bagaimana proses advokasi NGO lokal serta keterlibatan pemerintah dalam meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen Jepang. Kerangka teoretik yang saya menggunakan beberapa kerangka teoretik. Yang pertama adalah teori rezim internasional, di mana dalam skemanya nanti saya ingin menggabungkan beberapa kerangka teoretik yang ada menjadi satu hipotesis secara utuh. Pertama, mengenai teori rezim internasional, saya akan bermula dari munculnya norma terkait gender, yang awalnya masih berupa norma-norma domestik yang kemudian diangkat menjadi norma universal dan dapat diterima, serta bahkan membuat kesepakatan bersama sebagai sebuah norma universal, yakni CEDAW seperti itu. Kemudian di sini akan saya gambarkan mengenai prinsip, norma, dan menjadi sebuah rules dari peraturan-peraturan yang ada sampai akhirnya nanti akan berpengaruh terhadap decision making procedure. Kemudian di sini akan saya jelaskan juga terkait implementasi dari teori rezim internasional, mulai dari variabel penyebab dasar, rezim, dan juga perilaku dan juga nilai terkaitnya. Kemudian saya juga akan menyisipkan terkait Transnational Advocacy Network ataupun TAN. Di sini akan saya fokuskan terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh NGO lokal yang ada di Jepang, seperti usaha-usaha yang terklasifikasi dalam 4 kategori, yakni information politik, simbolik politik, leverage politik, dan juga accountability politik. Dan kemudian saya akan menggabungkan beberapa teori ini juga dengan teori gender and development, di mana seperti yang kita tahu, persepsi yang masih ada di Jepang melihat bahwa perempuan adalah sebagai sebuah masalah. Padahal sejujurnya sebenarnya perspektif ini dapat bergeser bahwa bukan perempuanlah yang menjadi permasalahan, akan tetapi seperti apa kedua belah pihak itu dapat menyelesaikan permasalahan yang tidak setara ini. Di sini saya jelaskan mengenai perbedaan antara women and development dan juga gender and development. Dan saya terangkan juga dalam bentuk tabel. Kemudian terakhir saya menggabungkan ketiga teori dan juga model yang ada di atas ke dalam sistem politik oleh David Easton dalam decision making prosedurnya, di mana pada bagian teori ini saya akan memasukkan support dari NGO lokal dan juga support dari lingkungan internasional mengenai pemasukan nilai-nilai CEDAW atau nilai-nilai gender ke dalam political system yang ada di Jepang, sehingga akhirnya negara juga turut andil dalam mengadvokasi isu gender ini, dan keluarlah sebuah keputusan berupa undang-undang baru di tahun 2018 dan mulai dioperasikan tahun 2019 terkait kesetaraan gender, mengenai kuota gender setidaknya terisi 30%. Ini punya regulasi yang hampir mirip dengan Indonesia.
Jadi akan saya rangkum beberapa teori yang ada di atas ke dalam bagan David Easton ini dengan turut melibatkan pemerintah. Baik, setelah kemudian saya masuk pada hipotesis penelitian. Saya punya 3 hipotesis utama. Pertama, sebagai sebuah rezim internasional, nilai-nilai kesetaraan gender termuat dalam CEDAW, sehingga hal ini akan memberikan tekanan pada negara-negara yang masih belum menggunakan norma universal, sebagai salah satunya adalah Jepang, sehingga negara dalam arena internasional akan menggunakan logic of appropriateness untuk dapat setara dengan negara-negara lainnya. Kemudian nilai dalam CEDAW terangkat menjadi norma internasional sehingga menjadi sebuah rezim internasional yang kemudian diadopsi sebagai landasan bagi NGO-NGO lokal di Jepang seperti AJWRC, WAN, NWAC, dan GWLE. Dan hipotesis terakhir, masuknya berbagai input dari NGO lokal dan ataupun norma-norma internasional. Khususnya di sini saya membahas terkait CEDAW, maka pemerintah Jepang mulai memproses input dari artikulasi dan juga agregasi kepentingan untuk dapat diolah dan menjadi sebuah output kebijakan yang ramah gender. Kemudian mengenai metode penelitian, saya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dari website resmi, jurnal-jurnal serupa, tesis, dan juga skripsi serupa, dan berbagai sumber online lainnya. Kemudian untuk batasan penelitian, saya memfokuskan pada pembahasan yang menempatkan proses advokasi NGO lokal dan juga keterlibatan pemerintah dalam pembuatan kebijakan ramah gender. Tujuan dari skripsi ini yaitu untuk menguraikan advokasi keterwakilan perempuan dalam parlemen sebagai masalah urgent sehingga sangat penting untuk dapat diadvokasi, mengetahui hambatan yang dihadapi Jepang dalam pengimplementasian CEDAW, menjelaskan proses advokasi berlandaskan nilai-nilai CEDAW oleh NGO lokal Jepang, dan terakhir mendeskripsikan karakteristik NGO lokal yaitu AJWRC, WAN, NWAC, dan GWLE dalam advokasi keterwakilan perempuan di Parlemen Jepang. Kemudian untuk sistematika skripsi sendiri, bab 1 akan berisi pendahuluan, bab kedua akan berisi kondisi dan juga tantangan perempuan Jepang dalam keterwakilan politik di parlemen. Bab 3, aktor-aktor advokasi keterwakilan perempuan di parlemen. Dan bab keempat akan membahas terkait proses advokasi keterwakilan perempuan di parlemen Jepang oleh NGO lokal dan pembuatan kebijakan baru oleh pemerintah Jepang. Dan terakhir, bab 5 penutup. Dan berikut referensi yang saya gunakan untuk membuat proposal skripsi saya, Pak. Beberapa yang ingin saya tanyakan terkait tulisan saya, Pak. Apakah saya sudah tepat menggunakan teori-teori ini? Apakah saya menggunakan teori dan model terlalu banyak? Dan saya harap saya bisa mendapatkan masukan-masukan membangun untuk dapat merevisi proposal skripsi saya. Mungkin sekian, Pak, yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.